Nah, setelah tanam, saya lakukan pemupukan susulan. Nah, pemupukan susulan ini adalah versi saya ya. Teman-teman punya cara lain, tapi kalau mau pakai versi saya, ini yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dalam Makropak. Hari ini saya akan cerita tentang pertumbuhan cabai usia 1 bulan, dimana saya akan memberikan sedikit tips-tips biar pertumbuhannya seperti nanti teman-teman bisa lihat, dan juga pencegahan untuk kuning ya, kuning daun ya, jadi biar daunnya itu tidak kuning atau keserang virus Gemini atau kuning disebabkan hal-hal yang lain ya. Oke, langsung saja kita ke kebun cabai. Nah, ini bisa teman-teman lihat pertumbuhan cabai saya, alhamdulillah kondisinya baik versi saya ya. Untuk versi teman-teman monggo dipantau langsung. Ini populasi 4.000 cabang nih, maksud saya 4.000 lubang, dan populasinya hampir 2 kali lipat karena satu lubang saya kasih 2. Untuk yang sebelah sini pertumbuhannya kurang begitu baik, saya masih belum ketemu masalahnya apa, tapi yang jelas bagian sini waktu itu banyak sekali disulam. Yang sebelah sini belakang itu bagus-bagus. Ini cuma yang dari sini aja ke sana sedikit ada kurang optimal. Nah, sebelah sini bagus, sebelah sana bagus, dan sebelah sana alhamdulillah bagus. Nah, hari ini saya akan cerita ke teman-teman apa saja yang telah saya lakukan selama kurang lebih 1 bulan ini untuk persiapan lahan dan juga pemberian pemupukan. Nah, untuk tahap awal kami membuat bedengan ini cukup tinggi ya, cukup tinggi dan cukup lebar. Ini harapannya biar ketika musim hujan seperti saat ini, nah tanaman ini tidak tergenang. Selain itu pemasangan mulsa juga saya tidak sampai bawah, agar yang bawah ini tetap terkena sinar matahari dan juga udaranya, sirkulasinya masuk ya. Kalau zaman dulu kan saya mulsa sampai bawah ya, mentok bawah, dan ini nggak begitu tinggi. Dan versi sekarang saya update untuk pembuatan bedengan. Untuk pemupukan di bedengan, waktu pembuatan hanya saya tabur kapur pertanian atau dolomit. Setelah itu ketika musim tanam itu saya di lubang tanam saya kasih kohe kambing yang sudah diolah, dan saya tambah itu dedaunan bambu ya, itu saya taruh situ. Lalu saya kasih pupuk organik pabrikan, mereknya seperti ini mereknya ya. Lalu saya kasih NPK untuk dasaran juga, NPK nya speknya seperti ini. Nah, selain itu saya tambah Vertipos. Saya butuh fosfat di awal ya, karena fosfat itu dibutuhkan untuk pembentukan akar ya. Selain itu saya tambahkan juga apa ya waktu itu, NPK udah, organik udah itu aja, insya Allah saya nggak lupa, itu aja. Oke, lalu itu saya kasihkan di lubang tanam, saya lubang dulu, habis itu saya masukkan satu-satu. Nah, setelah itu nunggu beberapa hari baru kami lakukan penanaman. Waktu itu penanaman agak kecepatan,
Saran saya minimal 2 minggu lah, 2 minggu biar nanti pupuk-pupuk yang panas itu bisa segera atau sudah dingin. Karena sebagian yang saya sulam itu indikasinya gara-gara itu ya, gara-gara dia pupuknya masih panas. Nah, oke, sekarang setelah selesai tanam, selanjutnya untuk proses pemupukan susulan. Nah, setelah tanam saya lakukan pemupukan susulan. Nah, pemupukan susulan ini adalah versi saya ya. Teman-teman punya cara lain, tapi kalau mau pakai versi saya, ini yang saya lakukan. Yang perlu digarisbawahi, proses pemupukan awal sampai 1 bulan yang saya lakukan adalah metode pemupukan yang sedikit boros tenaga kerja dan boros pupuk. Namun tetap saya lakukan karena saya memang ngejar pertumbuhan 1 bulan awal agar pertumbuhannya cepat dan untuk mengurangi resiko daun itu menguning. Nah, dan alhamdulillah teman-teman bisa lihat ini tanaman saya rata-rata daun kuningnya sangat sedikit ya. Ada tetap ada yang kuning tapi tidak banyak. Nah itu, oke, setelah saya tanam beberapa hari berikutnya, belum ada 1 minggu, langsung saya lakukan pengocoran menggunakan 16-16. Saya tambah Ultradap 16-16, alasannya karena pupuk itu seimbang, NPK nya seimbang. Lalu saya tambah Ultradap itu tinggi fosfatnya, dan pupuk itu pupuk yang siap untuk diserap tanaman. Jadi dosisnya ini untuk kemarin saya pakainya drum yang 500 liter ya, 500 atau 600 liter. Ini sepertinya itu 600 liter itu saya kasih NPK nya 4 kilo saja, 16-nya 4 kilo dan Ultradapnya 1 kilo saja. Itu diaplikasikan untuk sekitar 1.500 lubang tanam. Jadi bisa teman-teman lihat, 1 lubang dikasih berapa mili, kira-kira itulah. Jadi kalau nggak salah itu sekitar 1 liter untuk 3 tanaman, sekitar 300-an mili. Itu untuk pemupukan pertama. Nah, beberapa hari berikutnya, 3 atau 4 hari berikutnya itu saya kasih ulang lagi 16-16, tapi saya kasih pupuk magnesium. Kenapa saya pakai magnesium? Karena magnesium itu fungsinya untuk pembentukan klorofil daun agar tetap hijau. Nah, mungkin ini yang membuat tanaman saya tetap stabil daunnya ya. Jadi 16-16 pertumbuhannya stabil, plus saya kasih magnesium sulfat. Untuk dosisnya sama, 4 kilo N16-16 dan 2 kilo magnesium sulfat. Nah, itu saya lakukan terus sampai 1 bulan. Jadi saya melakukan pemupukan itu seminggu 2 kali ya. Misalkan 16-16 plus Ultradapnya hari Kamis, nanti hari Senin berikutnya 16-16 sama magnesium sulfatnya hari Senin. Saya ulang lagi nanti Kamisnya pakai 16-16 dan Ultradap, Seninnya saya ulang lagi 16-16 magnesium. Jadi 1 minggu 2 kali pemupukan. 1 bulan kira-kira 8 kali pemupukan. Teman-teman bisa cek dan total sendiri berapa kebutuhan 16-nya dan berapa kebutuhan Ultradap dan magnesium. Oke, setelah 1 bulan usia generatif selesai. Oh maaf, kok generatif, vegetatif maksud saya. Vegetatifnya selesai dan hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sepanjang hamparan kebun saya hampir diselimutin tanaman cabai yang warnanya hijau royo-royo, pertumbuhannya
Insya Allah bagus, daunnya besar-besar, dan walaupun tanamnya satu lubang dua tapi tetap optimal. Nah, setelah proses vegetatif, selanjutnya pemupukan generatif akan saya buatkan di video tersendiri. Oke ya, untuk 1 bulan pertama ini saja yang bisa saya sharingkan ke teman-teman, dan teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Pertumbuhannya cenderung stabil. Nah, ini ada kurang baik gitu. Nah, hijau. Nah, hijau semua ini. Stabil hijau. Ada kuning, tetap ada. Kuning tetap ada. Coba nanti kita ke sana, kita lihat yang kuning. Tapi tidak terus kuningnya merajalela banyak. Tidak. Kuningnya tetap ada. Nah, hari ini usia 1 bulan sudah mulai keluar bunganya ini. Nah, ini contoh yang mau kuning tapi nggak jadi kuning ini, karena magnesiumnya kuat di awal. Nah, ini yang mau jadi kuning tapi nggak jadi kuning. Ada yang kuningnya tetap ada. Oke ya, sudah saya perlihatkan kebun saya dan teknik pemupukan 1 bulan di awal ya. Oke, cukup ya, cukup. Nah, oke ya, itu tadi cerita saya menanam cabai selama 1 bulan di awal dan terhindar dari apa namanya itu, kuning. Nah, ada tambahan lagi ya, selain pupuk juga ada spray. Spraynya saya rutin seminggu 2 kali. Inseknya bebas, monggo, apapun mereknya, apapun apa namanya itu, bahan aktifnya, yang penting diganti-ganti. Selain insek, saya tambah gandasil daun untuk hari Senin dan asam amino untuk hari Kamis. Jadi 2 kali itu gantian. Kira-kira begitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dulu update saya hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.